Memutuskan waktu itu saya udah punya anak satu, memutuskan untuk lari dari Jakarta. Dia tahu dengan kondisi kita. Nyampe di sana dia bilang apa? Kamu jangan pernah berpikir menukar rantau. Nabang TV mainkan. Pertanyaan Il tadi, sebagai siapa Haji Marwan di mata saya? Ya. Nah kan itu jawabannya. Ya. Nah jawabannya Haji Marwan itu orang tua saya secara bisnis. Kalau orang tua kandung yang melahirkan saya di kampung. Tapi kalau secara bisnisnya Haji Marwan. Apapun yang terjadi sekarang, saya selalu berpamitan dengan Haji Marwan. Apa langkah ke depan yang saya mau ambil, saya minta doa restunya. Nah, mulailah di saat itu, mulai kita beranjak bisnis keluar dari Tanah Abang. Pertama orang yang saya minta izin dan saya minta doa restunya itu Haji Marwan. Pak Haji Marwan bilang, apapun keputusannya udah dukung katanya. Ya itu yang paling penting dah. Jadi teman-teman, sekarang Pak Haji Yopi ini punya brand yang sudah established lah, setidaknya sudah dikenal masyarakat luas di Indonesia. Dan barang atau produk beliau kita bisa dapatkan di mall-mall udah sekarang Pak Haji ya. Ya ada Sudah bisa metro. dengan mall-mall di Indonesia, mall-mall yang cukup besar di Indonesia lah. Apa yang membuat sampai terlahir Oksigen Denim ini Pak Haji? Puncaknya Michiko laku, saya udah siapin merek yang lain. Kenapa? Lakunya Michiko ini, tapi nggak punya harga tetap. Tidak termanage lah ya Pak Haji. Termanage. Nah, akhirnya saya siapin merek di atas Michiko tuh Oksigen. Dan ada lagi merek di bawah Michiko tuh Metric namanya. Nah, waktu itu kita jalan ada 3 orang. Yang bantu diproduksi namanya Boy. Ya. Nah, terus yang jualan barang tembak Odong. Bahkan Metric ini udah kita cetak aksesorisnya, merek-mereknya. Jadi rencananya Oksigen ini memang mau digarap barang-barang juga tetap. Barang-barang. Nah, di saat Michiko ini puncaknya laku, tapi duitnya nggak ketemu, pisahlah kita di saat itu. Kenapa Oksigen namanya Pak Haji? Nah, awalnya Oksigen itu salah satunya, waktu itu kita sering belanja ke Senen. Pasar bal-balan itu. Ya. Nah, jadi adalah sablonan kaos di bal-balan itu, kita kan narik-narik tuh, milih-milih. Ada yang di sablonnya Oksigen mereknya. Nah, salah satunya Oksigen ini itu yang menarik perhatian. Dan bajunya juga bagus. Tapi bukan merek belakangnya yang Oksigen. Tapi di sablonan sini Oksigen bukan merek Oksigen. ya. Bahkan tagline-nya Oksigen sekarang bagus loh Den. Apa tuh? Kita butuh oksigen. Iya sih, kita butuh udara kan ya, betul. Tapi kayaknya branding Pak Haji itu kayak tagline tadi tuh muncul tumbuh sendiri kan. Awalnya nama dulu, terus dikembangkan lagi ada tagline. Terus kembangkan lagi, kayak saya dengar ada ke sponsor bola juga. Ya, jadi makanya intinya usaha ini sampai kayak sekarang itu berjalan seperti air mengalir aja. Kehidupan Pak Haji dari awal juga kayak gitu. Nah, itu nyambung kan? Kalau saya baca di media online nih Pak Haji, jadi muncullah nama Pak Haji Dedi Alfian. Ya kan? Di situ dituliskan salah satu ownernya juga dari Oksigen Denim. Atau gimana ceritanya bergabung dulu nih Pak Haji nih? Nah, Pak Dedi ini dia pelanggan Michiko. Ya. Jadi di Bukit Tinggi itu nggak semua orang yang bisa dapat barang Michiko ini, karena memang produksinya terbatas. Ya. Tapi setiap Pak Dedi ini minta barang ke kita, kita siapin barangnya. Nggak ada barang orang lain kita ambilin buat Pak Dedi. Karena kenapa? Pak Dedi ini kirim barang, liatin surat jalannya, duit langsung dikirim. Berarti Pak Dedi ini sistem pembayarannya bagus. Sistem pembayarannya bagus. Nah dengan itu dia bilang, ada nggak merek lain yang bisa diambil satu tangan? Dari sekian merek dia pilih Oksigen. Nah mulailah perjalanan itu terjadi. Setiap produksi Oksigen, nah awalnya itu ada yang kan saya bilang tadi, ada yang orang bahan percaya, ada yang enggak. Akhirnya lama proses terjadi pembikinan barang Oksigen ini. Nah akhirnya dengan lama ini Pak Dedinya ngajak saya ke rumahnya. Kenapa belum diproduksi barangnya? Saya bilang tukang bahan belum ada yang ngasih, ada yang janji begini-begini. Padahal sampel udah dibikin.
Ini barangnya boleh, pelanggan udah ada yang minta. Nah, akhirnya Pak Dedinya keluarin cek. Bayar aja tunai katanya, bahan itu. Nah, akhirnya mulailah tuh produksi terjadi. Setiap produksi oksigen saya selalu kirim ke tempat Pak Dedi. Dulunya saya kan orang marketing juga. Orang yang jual juga. Nah, terakhir ini di oksigen kan bikin barang aja. Jadi pelanggan-pelanggan di luar kota itu, pelanggan termasuk Bukit Tinggi ada yang telepon. Dia tahu saya yang produksi oksigen. Dia pesan barang. Tapi barang itu saya nggak pecah. Nah, akhirnya keluarlah merek-merek lain. Selain oksigen. Ada merek Fair, ada merek Moment, ada 3 merek kalau nggak salah waktu itu. Masih Pak Haji yang produksi? Masih saya yang produksi. Cuman untuk memenuhi permintaan pasar. Ya. Tapi Jadi, oksigen dengan oksigen, komitmen komitmen tadi. Pak Dedi. tetap masih Pak Haji Dedi. Pak Haji Dedi. Nah, akhirnya berjalan itu kan. Nah, cuman karena udah saking banyaknya merek, akhirnya saya nggak konsen. Bahan oksigen saya ambil untuk Fair. Bahannya Fair ada yang masuk ke Moment. Akhirnya nggak teratur keluar barang. Giliran Pak Dedi minta barangnya banyak, saya telat. Nah, waktu itu pun kapasitas produksi saya nggak tambah. Masih 1 tempat atau 2 tempat. Boleh info sedikit Ya. permintaannya itu berapa tuh Pak Haji waktu itu? Nah, kita produksi waktu itu per PO itu 50 lusin 50 lusin. per model. Oh, per model. Per model. Berapa Nah, model? kita hitung per model itu per PO namanya. Nah, 1 PO itu 50 lusin. 50. Bisa dibagi 2 warna. Oh, Berarti ya. 25. 25 lusin. Nah, akhirnya perjalanan itu semuanya nggak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Karena salah jalan, salah konsep, salah strategi, akhirnya saya timbul hutang. Duit nggak ketemu. Omset ada tapi duit nggak ketemu. Karena kacau. Omsetnya oksigen saya pakai ke sini. Omsetnya ini saya pakai ke sini. Jadi saya nggak bisa ngatur lagi. Produksi ada, permintaan banyak, tapi duitnya nggak ketemu. Sampai timbul minus utang di Tanah Abang. Berapa Pak Haji? Total mungkin 1,4 M minus. Pada tahun 2005-2006 kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya bermasalah dengan orang bahan, bermasalah dengan orang produksi, dan sampai masalah ketiga itu bermasalah dengan pelanggan. Jadi permasalahan ini di Tanah Abang itu kan bisnisnya kan kepercayaan. Kepercayaan tukang bahan yang kita olah. Percayaan orang produksi. Kepercayaan orang washing. Kepercayaan pelanggan. 4 hal inilah di Tanah Abang. Sampai 4 ini saya bermasalah. Yang paling banyak hutang sama orang bahan. Ujungnya kita memutuskan, waktu itu saya udah punya anak 1, memutuskan untuk lari dari Jakarta. kenapa saya lihat masih ada di sini Pak Haji? Jadi kita hadapin lah. Nah, di saat itu teman-teman yang tadi bertiga, Boy Fuad waktu itu juga dalam ada masalah. Hutang Doni juga. Rahmat juga lagi ada masalah. Hutang juga. Hutang ya, Pak Haji? juga. Nah, itu yang terjadi. Nah, pas waktu itu karena kita produksi sama-sama denim, akhirnya kita ada tempat cuci yang sama juga. Tempat jahit juga sama. Iya, iya. Akhirnya permasalahan kita bertiga ini sama. Akhirnya ketemulah sama 1 orang. Tukang cucian Harapan Jaya. Pak Haji Bustami namanya. Kita diundang ke sana. Dia bilang apa? Dia tahu dengan kondisi kita. Nyampe di sana dia bilang apa? Kamu jangan pernah berpikir menukar rantau. Katanya. Karena kalau kita punya hutang, mau merantau kemanapun hutang tetap dibawa. Di mana kita punya utang, di situ mulai lagi katanya. Yang penting ke depannya jangan salah punya piutang. Kalau bermasalah jangan pakai nota putih. Mendingan kita kalau nggak jelas orangnya ambil barang, mendingan barang itu kita lihat. Nah, kita kaget kok Pak Haji ini tahu kita mau lari. Nah, itu yang saya pikir. Nah, kita waktu itu nafsu di Tanah Abang. Iya. Nafsunya yang luar biasa. Iya. Nah, kenapa nafsu? Nafsu di Tanah Abang tuh kita kepengen instan dan keasikan. Nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang bimbing. Kita udah usaha sendiri kan? Kalau dulu mungkin ada Haji Marwan yang ngontrol. Iya. Nah, kini waktu Sosok sekarang ini kita udah seniornya lah ya. seniornya. Kita udah lepas. Di saat itu saya nggak punya uang.
Buat beli susu anak aja nggak ada uang. Wah. Apalagi beli beras. Sesusah itu. Yang ada minus. Ya, tagihan ke daerah kita nggak bisa nagih lagi. Buat nelpon orang aja pulsa nggak ada. Nah, akhirnya di saat itulah saya di saat punya banyak teman, di kala ada itu banyak teman, dan di kala nggak ada uang, nggak ada usaha, jarang teman. Jadi kata orang, teman ketawa itu banyak, teman nangis itu jarang. Ya. Akhirnya saya ketemu dengan orang yang ikut nangis sama saya. Siapa itu? Itulah Haji Dedi. Dia yang panggil saya. Nah, di saat itu saya menyimpan perjalanan usaha ini, minus ini segala macam. Saya nggak bisa cerita sama orang, nggak bisa terbuka sama orang. Tapi pas ketemu dengan Pak Dedi, diajak ngobrol ke rumahnya. Pas di saat datang ke rumahnya itu, saya lagi punya masalah berat. Akhirnya pas ketemu itu, cerita. Dan dia sedikit banyaknya udah tahu dengan cerita saya. Karena udah transaksi oksigen nih. Nah, oksigennya selesai, pembayaran ini segala macamnya. Dan dia cerita, apa masalahnya, begini-begini. Dan dengan saat itu saya lepas punya cerita. Nggak ada yang saya tutupin. Lepas semuanya. Dan akhir cerita itu saya juga nggak tahu kenapa. Kok saya bisa lepas ya? Sama orang lain, sama teman-teman lain banyak yang saya tutupin. Tahu nggak apa yang pertama kali saya rasakan? Kelapangannya yang saya rasakan. Padahal hutang belum kebayar. Kelegaan hati. Lega itu yang saya pertama rasakan. Nah, saya balik tanya ke diri, kenapa dengan Pak Dedi ini saya bisa lepas cerita ya? Nah, mulai itu saya menelusuri siapa nih Pak Dedi sebenarnya. Akhirnya saya telusuri Pak Dedi ini kebiasaannya apa, ini segala macam, pantas dia punya perbedaan dengan orang lain. Dulu kita sama-sama tinggal rumah susun. Tapi Pak Dedi ini tinggal di rumah susun, dia jarang keluar, kalau keluar paling ke masjid. Kalau saya sering keluar tapi nggak pernah, jarang ke masjid. Akhirnya kedekatan dengan Pak Dedi ini saya dengan nggak sengaja merubah lingkungan, merubah teman-teman. Jadi Pak Haji Dedinya orang yang religius lah ya. Nah, Pak Haji. religious. Nah, itu yang saya tangkap dari dia. Pak Dedi bilang, mau nggak dimulai lagi usaha ini? Karena mungkin ke depannya saya mau keluar juga kerja dengan, waktu itu Pak Dedinya masih kerja dengan Wira Makmur. Akhirnya bertahan 2 tahun setelah itu, mulai dapat izin dari bosnya itu untuk keluar. Barulah kita gabung maksimal. Brand tetap oksigen ya Pak Haji? Brand tetap oksigen. Tapi kan saya dengar, saya menyaksikan juga tuh oksigen ini booming. Itu dengan produksi berapa ribu waktu itu Pak Haji? Sudah mulai Total produksinya nggak lupa mungkin berapa. Tapi intinya di saat booming itu, puncak-puncaknya itu sampai orang Tanah Abang nggak kuat lagi dengan harganya. Dia sanggup beli tapi nggak sanggup jual. dengan omset berapa waktu itu Pak Haji? Satu hari itu sampai 600 juta. Cash. Sehari. Itu yang Cash. cash. Itu yang cash. Berarti masih ada yang utangan, masih ada tuh. Masih ada yang utangan. Sekarang oksigen berjalan sudah berapa timnya nih Pak Haji? Sudah berapa orang yang terpekerjakan di bawah? Total sekarang totalnya itu ada sekitar 500 orang. 500. Dengan persebaran berapa toko atau distributor Pak? Sekarang? Distributor ada 7, agen-agen ada berapa, kurang ini, terus Kepala marketingnya lah yang urus ya Pak Haji? Iya, tapi 500-an ya. Jadi cenderung di Tanah Abang itu semakin lama kita jualan semakin turun harganya. Harga jual loh. Bahkan kita punya modal orang udah jual. Itu yang membuat keuntungan itu semakin menipis. Ada nggak kontrak toko Tanah Abang tuh yang tetap? Enggak, naik terus. Naik terus. Biaya hidup Naik terus. Naik terus. Bahan, Naik terus. Naik terus. ongkos jahit, Naik terus. ongkos cucian, Naik terus juga. nggak ada yang tetap. Tapi harga tambah turun. Nah, di mana ketemunya? Iya. Iya. Nggak bakalan ketemu. Nah, satu-satunya jalan kita pikirin harus setiap tahun itu naik harga. Nah, mulailah di saat itu kita bangun kualitasnya, bahannya, jahitannya, dan termasuk harganya.
kenapa memutuskan keluar dari Tanah Abang, Pak Haji? Selain harga tadi, Pak Haji, itu pasti alasannya karena sudah tidak bisa dijual lagi. Puncaknya itu, secara kualitas pelanggan kita nggak ada komplain dengan kualitas barang kita. Harganya aja masalah. Nggak bisa jual. Nah, gimana solusinya? Kita udah bikin bandrol di Tanah Abang, tapi bandrolnya itu nggak berlaku. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol barang kita tuh ke pembeli akhir. Ya, Ke end user ya, Pak End Haji. user. Nah, itu kejadiannya. Akhirnya timbullah pemikiran kita bikin bandrol yang betul-betul kita jalanin dan keuntungannya tuh sama. Berlaku harga bandrol penjualannya. Kita kontrol siapa pembelinya. Nah, dengan kontrol ini timbullah ide untuk membentuk distributor. Nah, distributor ini, sistem seperti ini di Tanah Abang nggak dilakukan orang. Yang dilakukan orang di luar Tanah Abang. Nah, makanya dari saat itu kita disarankan sama salah satu distributor kita tutup Tanah Abang. Supaya penjualannya tuh bisa kekontrol. Setelah oksigen keluar, kan nggak mudah, Pak Haji, berbisnis di luar Tanah Abang nih, Pak Haji. Ya kan? Persiapan apa yang oksigen lakukan, Pak Haji? Sama Raffi loh. Itu endorse, sama Raffi endorse. Udah sampai ke puncak itu loh, Pak Haji sekarang. Mulai dari promosi lah. Jadi kita dulu nggak tahu promosi ini seperti apa dan dampak dari promosi itu apa. Bahkan kita tanya ke orang klub bola, tahu oksigen nggak? Dia kira itu air. Ya, Air oksigen. merek minuman gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, gimana cara kita untuk mengenalkan oksigen ini denim loh. Denim premium loh. Gimana kita mengenalkannya itu? Bagaimana kita mengkomunikasikannya itu? Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya kita mulai di saat itu awalnya promosi itu tanpa tidak sengaja atau mungkin sengaja ketemu dengan Coach Neil Maizar. Nah, dia waktu itu jadi pelatih Semen Padang. Nah, pertemuan ini kita punya keinginan celana yang kita produksi ini dipakai sama dia. Karena dia di pinggir lapangan itu aktif dengan stylenya, tunjukkannya, fashion lah ya. dan dia fashion. Nah, fashionable ya. Nah, kita berharap dia pakai brand kita. Saat dia di shoot, dia siap ada aksinya menunjuk ke sana, menunjuk ke sini, itu stylenya kan? Iya. Nah, kita berharap dengan tidak langsungnya ke syuting tuh oksigennya. Bayangan kita, harapan kita itu. Nah, dia dengan celana denim, stylenya ya yang kita tahu, dengan celana denim kemeja putih. Akhirnya kesampaian. Nah, akhirnya kesampaian. Ketemu Neil Maizarnya di mana, Pak Haji? Di acara pesta. Nah, akhirnya kita tawarin. Akhirnya kita kirimin celana oksigen. Nah, dia pakai, ternyata enak. Nah, dia yang datang ke tempat kita, dia juga nggak percaya awalnya ini diproduksi orang Minang. Nah, akhirnya dengan perjalanan itu, singkat ceritanya, Coach Neil ini bilang mau nggak jadi sponsor Semen Padang. Dan di saat itu mau mulai musim kan, lagi cari sponsor juga. 2017. Berlanjutlah kontrak dengan Semen Padang, pakai 5 pemain dan termasuk dia. Dan awalnya dulu di daerah-daerah yang menjual barang oksigen, kita minta tuh, boleh nggak pasang merek oksigen di pojok situ? Pojok ini Orang apa? tokonya bilang, ada toko tertentu misalnya yang jual barang oksigen juga, kita mau pasang brand kita di sana. Selain merek. nama tokonya. Ya. Oke. Kita pojokan lah. Nah, pojokan, misalnya di ada atas pojokan. meja kasirnya lah. Ya. Nah, boleh nggak pajang oksigen di situ tulisannya? Oke. Dia bilang, wah saya udah ada janji sama orang lain dengan brand ini, brand ini, brand ini. Pada waktu oksigen ini belum dipromosikan. Iya. Nah, setelah kita promosi, dampaknya merek yang udah ada itu bahkan ada yang dibuka sama orang. Diminta. Bos, ini boleh pasang oksigen. Iya. Nah, itulah salah satunya. Setelah promo sama Neil Maizar tadi. Ya, nah, itulah dampak promo dan tidak promosi. Pernah membayangkan nggak punya brand yang sebesar sekarang? Jadi kita dulu, jadi zaman kita, kapan kita pertama kali beli celana? Nah, kalau saya dulu pertama kali beli celana itu, ketika kita setiap lebaran di kampung itu kan setiap tahun kan beli celana. Iya, betul. Dan selama itu dibelikan sama orang tua. Iya. Ya kan? Apa yang dibelikan orang tua, lebaran pertama itu kita pakai. Iya. Kita nggak bisa milih.
Kapan bisa milihnya? Ketika kita udah agak punya pengetahuan sedikitnya. Nah, di saat itu yang laku celana tiap lebaran nih. Lebaran pertama habis sholat kita pakai celana baru terus ngumpul sama teman-teman. Nah, itulah kebiasaan di kampung. Ngumpul baru tuh diliatin celananya. Pamer. Saya beli celana asli Lea. Waktu zaman saya tuh dulu Lea. Levi's. Itu Lea tuh udah kelas atas tuh. Oh, Lea. Kalau Levi's tuh udah Kemahalan ya. Fafu. Mungkin ada Levi's tapi Levi's KW-nya. Iya. Nah, dikenal waktu itu zaman saya Levi's Singapura. Oh iya, pernah dengar. Garment wash itu. Ah, itu saya punya sejarah dengan celana itu tuh. Apa tuh, Pak? Sejarahnya. Jadi orang kan bilang celana Levi's Singapura paling bagus dari Singapura kan gitu. Iya. Nggak tahu kita Singapura tuh di mana zaman itu. Yang penting Levi's Singapura. Sampai saya belinya tuh ke Bukit Tinggi. Pengen nyari Levi's Pengen Singapura. nyari Levi's Singapurnya. Dapatlah si Levi's Singapura itu harganya waktu itu kalau nggak salah 55.000 apa berapa? Apa 60.000. Iya. Nah, saya beli tuh. Pulangnya kita pakai lah tuh. Lebaran pertama pakai. Lebaran keduanya saya kena marah. Lebaran ketiga saya kena marah sama orang tua saya. Kenapa? Jadi pas dicuci celana itu, luntur baju yang lain kena semua. Ini yang kamu beli celana mahal Levi's Singapura itu katanya. Itu sejarahnya. Iya. Kita udah kira paling keren lah. Paling keren, paling bagus kan. Ternyata merusak pakaian yang lain. Merusak pakaian yang lain. Kena marah. Sarawak, Bali kok. Ternyata kita nyampe di Jakarta, ternyata produksinya tahu kita tempat-tempat produksi. Iya, barang-barang itu. Nah, dulu pemikiran saya, barang Lea itu produksinya, brandnya Amerika tuh. Iya. Karena apa? Iklannya. Iya. Iklannya pakai Renegade. Iya. Pakai motor Harley. Motor Harley, ya. Ada mobilnya tuh, posternya kita lihat dari kampung. Iya. Ternyata produksi di sini, Jakarta. Iya. Di Tangerang produksinya. Saya pengen mengajak, kita bisa kok ciptain merek sendiri dan karakter sendiri. Karena di Oksigen ini karakternya kita bangun. Bagaimanapun orang mau ciplak, pasti dia pengikut. Iya. Nggak pernah dia bisa melewati di atas itu. Keluar dari ciplakannya itu ya. Nah, bahkan dia punya potensi sebetulnya. Orang-orang produksi itu punya potensi menciptakan brand sendiri dan karakter sendiri. Bangganya sekarang melihat Oksigen seperti apa, Pak Ji? Ya, bangga, siapa yang nggak bangga? Alhamdulillah. Tapi itulah, sampai dengan posisi kayak sekarang, ibaratnya tuh seperti seperti mimpi. Karena kita jalaninnya tuh seperti seperti air mengalir itu. Ya. Nah, tapi inilah pemberian Allah yang perlu kita syukuri. Saya kepengen dengan hal ini, apapun pencapaian seperti ini, termasuk Oksigen ini, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Intinya itu. Bisa banyak orang yang bekerja di situ. Ya. Bisa membuka lapangan pekerjaan bagi penjahit, bagi penjual dan segala macamnya. Karena Pak Ji ini pengusaha denim, coba pinggang dulu berapa Pak Ji? Ukuran celana dulu berapa Pak Ji? Berapa bulan yang lalu tuh? Sekitar 10 bulan yang lalu lah. Dulu size celana 36. Dulu size celana 36. Sekarang 29. Sekarang 29. Masya Allah. Berapa nomor? Apa yang Pak Ji lakukan? Ya, di saat itu, jadi awalnya dulu saya bermasalah dengan berat badan. Ya. Obesitas baru 10 bulan yang lalu ya? Obesitas lah. Jadi akhirnya dengan obesitas itu, akhirnya membuat yaitu konsentrasi terganggu. Menurun. Terus aktivitas menurun. Ya. Semuanya menurun. Nah, padahal dari sisi bisnis, dari sisi usaha, dia mintanya mulai makin panjang, makin perjalanan makin jauh, makin tinggi kebutuhan perhatiannya. Dan kita berbanding terbalik. Akhirnya dengan hal itu, saya merubah pola hidup dan pola makan. Karena kenapa? Ternyata olahraga itu cuma 20% menurunkan berat badan. 80% yang menentukan itu, 80% itu pola makan. 100% mindset. Ya, mindset yang bagaimana Pak? Ya, mindsetnya dalam artian seperti ini. Kita tuh hanya memikirkan selama ini
asal makan, asal kenyang aja. Iya, iya. Bahkan dengan kesibukan kita lupa waktu makan kita itu, kita lupa. Haji Marwan, Haji Dedi, untuk dua orang ini apa yang ingin Pak Haji sampaikan? Ya, Haji Marwan dengan Haji Dedi, orang-orang yang merubah hidup saya. Saya berterima kasih. Di dalam hidup dan perjalanan hidup ini, saya kepengen membuat dia bangga dengan apa yang saya bisa lakukan. Mungkin dengan jalan itu saya berterima kasih sama dia. Dengan oksigen Pak Haji. Kita dalam perjalanan hidup ini pasti ada ujungnya. Saya kepengen oksigen ini nggak ada ujungnya. Bisa dinikmati bagi banyak orang. Mungkin saya udah nggak ada, Haji Dedi nggak ada. Saya kepengen oksigen ini ada terus. Nah itu yang kita bangun dari sekarang. Saya berharap dengan bisnis seperti ini bisa berumur 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan mungkin. Harapannya seperti itu. Semoga terwujud Pak Haji. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Atas waktunya Pak Haji ngobrol-ngobrolnya. Semoga kawan-kawan ya, pendengar pemirsa Nabang TV mendapatkan manfaat lah Pak Haji. Kita berharap juga nama-nama yang disebut oleh Pak Haji bisa hadir juga di Nabang TV nanti seperti Pak Haji Marwan. Jadi kita sambung-sambungan Haji cerita ya. Dedi ya. Nanti Ya. sekian Sekian. kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.